Masa kita mau tidur, mau berpisah nyawa ini sejenak, yang disebut malah, yang ditonton Allah, ya salam. Kita nggak habis pikir. Lalu nanti mau minta syafaat Rasulullah. Mau tidur nggak ingat Rasulullah, bangun tidur nggak ingat Rasulullah. Cara ingat Rasulullah, amalkan sunnahnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Nabi sebelum tidur berdoa. Itu yang diajarin di TK. Bener. Sunnah Nabi sebelum tidur tuh panjang. Nih coba lihat. Cara Nabi tidur, cara wali tidur tuh beda. Kata beliau, jika engkau hendak tidur, fa'asbighil wudu, maka sempurnakanlah wudu, ka wudu'ika lis-shalah, seperti wudu'mu untuk sholat. Ketemu Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah nanti di surga. Sebelum ke surga di padang mahsyar, mau amalkan ini sebelum tidur. Ya, amalkan, nggak perlu ijazah, langsung amalkan. Karena hadisnya sahih dan hadisnya terbuka, langsung diamalkan. Nih jangan ditiru Pak yang ini berat. Kalau yang sanggup aja. Nabi itu bukan orang miskin. Bajunya kebanyakan impor. Jangan ditiru. Jadi Nabi itu punya jubah. Ini namanya jubah. Ini jubah. Makasih ya Albis ya. Ini jubah. Nabi itu ada jubah Syamiyah atau disebut jubah Rum. Jubahnya itu ada ikatnya, ada kancingnya. Ada jubah Bahrain, ada jubah Yaman, ada jubah Mesir, macam-macam. Nabi koleksi. Gimana Nabi koleksi? Ada yang beliau dikasih hadiah, ada yang beliau beli. Nabi itu suka beli juga. Beliau masuk ke pasar, beli kuda. Tuh, kuda Nabi beli langsung. Tahu-tahu dikerjain sama Arab Badui. Udah beli, kata orang Arab Badui, ente belum beli. Dia nggak tahu yang diajak ngomong adalah Rasulullah SAW. Nabi itu sering masuk. Karena Nabi ini dulu pedagang, jadi suka bertransaksi. Apa kata orang Arab Badui? Muhammad, yamshi fil aswaq, kata mereka. Apa-apaan Muhammad? Kok seorang Nabi jalan-jalan di pasar? Kok Nabi suka belusukan gitu? Tapi Nabi belusukan bukan pencitraan. Nabi itu belusukan asli rohaninya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kolbu Nabi yang ditiru, karena kolbu nggak berubah, kolbu beliau. Kolbu kita yang berubah-ubah. Kalau style berubah kan? Cobalah tanya orang-orang yang buat fashion. Setiap tahun pasti berubah. Apalagi yang nambah, kita bilang biasa aja, ditambahin lagi ya kan? Emang begitu. Nabi SAW memakai jubah orang-orang yang dulu dipakai oleh pendeta-pendeta di Rum. Dipakai oleh beliau. Maka disebut jubah Rumiyah, jubah orang Romawi, jubah yang dipakai orang-orang di Syam. Jadi Nabi sangat fleksibel. Ketika Mekah masih musyrik, Nabi tidak mau ngikutin model rambut orang musyrik. Orang musyrik itu rambutnya belah tengah atau belah samping. Maka beliau ngikutin ahli kitab ke belakang. Jadi nggak benar kalau ada ustadz kiai mengatakan bahwa Nabi tidak pernah ngikutin model selain bangsa dan Arab. Ada hadisnya Sahih Bukhari Muslim. Beliau mengatakan inni uhibbu an attabi'a ahlul kitab fima lam yu'mar. Aku suka mengikuti ahli kitab selama itu tidak ada perintahnya. Jadi Nabi itu stylish. Jadi para kiai jaga modelnya, pakai sarung tapi yang rapi. Tapi kiai saya punya model yang dahsyat. Kiai kami ahli hadis, Kiai Ali Mustafa Yakub, bajunya kemana-mana putih. Kalau putih nggak ditanyain, nggak diliatin, ini merek siapa kan nggak bisa dicek. Ya.
Enaknya pakai baju putih, Pak. Maka saya pakai baju putih. Khawatir nanti teman-teman di sini kasih dipakai jubah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa Imam Abu Madian berani mengatakan Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sudah selesai, tapi makna Quran belum selesai, terus turun? Ini kan berani ngomong begitu, karena beliau pernah mengatakan berdasarkan hadis Nabi, istafti qalbak. Jadi ada orang datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, kalau aku punya masalah sedang engkau tidak ada, ulama tidak ada, kira-kira begitu kalau diterjemahkan secara bebas. Apa jawaban beliau? Engkau punya kolbu, mintalah fatwa ke dalam kolbumu. Sayang sekali para da'i, para ustadz tidak mencontohkan itu, sehingga jamaah tidak berpikir dengan kolbunya, mereka berpikir dengan emosinya. Kita doakan semoga ulama kita, doakan saya juga, semoga kami termasuk orang berpikir dengan kolbu. Amin rabbal alamin. Gimana mau berpikir dengan kolbu? Kolbu tidak pernah dilatih. Maka berkata beliau di bagian tengah sini, apa kata beliau? Ini teguran buat kami, buat kita semua. Man u'tiya lazzatal munajah. Siapa yang diberikan kelezatan bermunajat kepada Allah, muni'a ainuhu minan naum, maka matanya selalu terhalang untuk banyak tidur. Malam tadi banyak tidur atau zikir? Kenapa nonton bisa lama? Nonton apa? Netflix, YouTube, sama kita berarti ya. Tapi jangan buat Allah cemburu. Jangan buat Rasulullah SAW cemburu. Rasulullah itu cinta sama kita. Masa kita nggak cinta sama dia? Rasulullah mau berpisah ruh dengan badannya yang disebut kita. Duhai umatku, masa kita mau tidur, mau berpisah nyawa ini sejenak, yang disebut malah, yang ditonton Allah, ya salam. Kita nggak habis pikir. Lalu nanti mau minta syafaat Rasulullah. Mau tidur nggak ingat Rasulullah, bangun tidur nggak ingat Rasulullah. Cara ingat Rasulullah, amalkan sunnahnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Nabi sebelum tidur berdoa, itu yang diajarin di TK. Bener. Sunnah Nabi sebelum tidur tuh panjang. Nih coba lihat, cara Nabi tidur, cara wali tidur tuh beda. Kata beliau, jika engkau hendak tidur, fa'asbighil wudu, maka sempurnakanlah wudu, ka wudu'ika lis-shalah, seperti wudu'mu untuk sholat. Bertanyalah orang Bandung bermazhab Syafi'i, Buya, Ustadz, Kiai, kepada para kiai, kami kan mazhab Syafi'i, kalau udah punya istri bersentuhan kan batal. Tuh lupa dia, ini wudu'mu tidur, bukan wudu' mau sholat. Peluk-peluk aja nggak apa-apa, salam-salam, cium-cium nggak ada masalah. Itu bagian daripada tanda cinta. Ketika kita sudah berkeluarga, batal nggak? Kalau mau sholat wudu lagi. Tapi kalau di luar sholat, zikir, baca Quran, nggak perlu wudu. Jadi Nabi sebelum tidur ngapain? Wudu. Wudu yang pertama dibersihin apa? Tangan dulu, yang sunnah. Terus yang rukunnya wajah. Kenapa wajah? Wajah kita biasanya berminyak, benar ya? Benar gak? Apalagi kalau kurang-kurang cairan, maka dia akan mengeluarkan keringat supaya dia stabil. Maka kalau lihat wajah saya mengkilat, itu bukan Nur Muhammad, itu bukan. Ya itu karena kurang minum itu, Allahumma sholli alaihi wasallam. Ketika tidur, tubuh ini mengalami apa yang disebut dengan raha, rehat. Rehat itu ketika, coba lihat, kita kalau tidur kakinya supaya darah yang di bawah terus bisa berputar.
Kulit-kulit harusnya dia bisa bernafas, apalagi kulit wajah. Maka Nabi mengajarkan sebelum ada glowing, apalagi glowingnya pakai apa? Pakai pepes atau pakai cat biar tahan 7 hari. Pepes glow. Itu bahasanya Kiai itu ya. Ketika kita ingin merawat wajah, yang kita niatkan apa? Karena mau bertemu orang lihatnya muka. Setiap hari kita diminta 5 kali bertemu Allah. Benar gak? Maka harus dibersihkan wajah kolbu, tapi dimulai isyaratnya dengan wajah ini. Maka dibersihkan. Wudu jangan berlebihan. Wudu itu jangan nanti basah badannya separuh. Ya, banyak yang berwudu, setan ikut. Mohon maaf para pengurus masjid, ini mungkin karena baru. Tadi saya ke tempat wudu, masih ada bau aneh-aneh. Ya, mohon, ini karena tempatnya bagus. Kalau kaki kita kotor di tempat wudu, naik ke sini, ini kotor semua. Kotor semua, kasihan masjidnya baru soalnya. Jadi mohon maaf, spiritnya masjid bukan hanya imam dan muazzin, ustadz, tapi spiritnya masjid dimulai dari tempat wudu, tempat bersuci, tempat toiletnya. Mohon diperhatiin kiainya, mohon diperhatiin ya, untuk para pengurusnya. Mumpung para kiai ngaji dari kecil sampai dewasa kitab toharoh kan, kitab kesucian. Aneh masjid besar hanya bersih di luar tapi di nggak bersih, itu aneh bagi saya. Ya. Dia sudah suci tapi masih bau, itu aja. Sudah suci tapi masih bau. Semoga ini tambah sempurna. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lalu Nabi SAW setelah mengajarkan wudu, apalagi? Wudu dari muka sampai ke kaki. Kenapa kaki juga harus dibersihkan? Karena ternyata selama kita jalan itu banyak bakteri yang nempel. Jadi kalau tidur nggak cuci kaki, siap-siap banyak penyakit. Penyakit kulit, penyakit di kaki, itu sebabnya karena nggak wudu. Mau ngamalin? Nah, ini hadis Sahih Bukhari loh, nggak usah ngomong ngamalin. Ya, ini cara Nabi tidur. Setelah itu apa yang beliau lakukan? Fatimah datang. Kata Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, "Ya abati, wahai ayahandaku, jika engkau berkenan, berikanlah aku seorang pelayan." Yang bisikin siapa? Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, karena sayang kepada istrinya, Dek Fatimah. Kalau orang Sunda manggil apa? Neng. Neng Timah gitu ya. Neng Ipat. Nah, Neng Ipat minta tuh ke Abah, beliau bawa banyak pelayan dan budak dari luar. Minta satu aja. Rasulullah SAW ketika diminta yang lain dikasih, anaknya enggak. Beliau ternyata ngerti umur anaknya enggak pendek. Untuk berkhidmat ke suaminya Sayyidina Ali, puas-puaskan khidmat, cuma enggak dikalamkan. Apa kata beliau? Wahai Fatimah, jika engkau hendak tidur, amalkan ini. Ini lebih baik daripada engkau punya pelayan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, masing-masing 33, Allahu Akbarnya 34. Pulang-pulang, Sayyidina Ali sudah senang, dikira bawa pembantu, bawa pelayan, bawa asisten. Ternyata yang dibawa apa? Inilah para sahabat Nabi, keluarga Ahlul Bait Rasulullah SAW. Mereka jika dikasih duit, dikasih ilmu dari Rasul, mereka pilihnya mana? Yang Ahlul Bait dan keluarga inti dan sahabat-sahabat yang paling dekat kepada Rasulullah. Ada uang, ada hadis Nabi, mana yang mereka pilih? Hadis Nabi. Kalau orang Bandung pilihnya apa? Ada amplop, ada hadis. Pilih mana? Dua-duanya.
Milih itu salah satu. Kalau duit bisa habis gak? Ilmu itu sifat Allah, akan kekal bersama Allah. Maka siapa yang ingin dikekalkan Allah, bersamalah dengan sifatnya. Sayyidah Fatimah kemudian mengamalkan itu dan mengatakan, wahai suamiku tercinta, ayahandaku memberi hadiah lain yang lebih mulia, yaitu subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, tapi genapkan 34. Mau ngamalin? Disebut dengan zikir Fatimah. Ini hadis sahih Bukhari dan Muslim. Disebut zikir Fatimah, tapi yang mengamalkan Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, seumur hidupku aku tidak pernah tinggalkan amalan ini, hatta ketika kami musim perang terparah yang pernah dialami beliau, namanya perang Siffin. Itu perang dunia terbesar saat itu. Sayyidina Ali mengatakan, biasanya aku baca di awal malam, ini aku baca sebelum subuh, qadha namanya. Selevel Sayyidina Ali masih mengqadha amalan sunatnya, padahal dia sudah wali Allah, sudah sahabat Rasulullah, mantu Rasulullah, sahabat Nabi Rasulullah SAW, saudara sepupu Rasulullah SAW, bahkan beliau babul ilmi. Sayyidina Ali itu kalau diam-diam aja sudah pintu ilmu, nggak perlu ngapa-ngapain beliau itu, cukup amalan-amalan biasa aja, tapi beliau masih ngamalin itu. Mau bertemu Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah nanti di surga, sebelum ke surga di padang mahsyar, mau amalkan ini sebelum tidur, ya, amalkan, nggak perlu ijazah, langsung amalkan, karena hadisnya sahih dan hadis itu terbuka, langsung diamalkan. Sebelum tidur berapa kali? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Satu subhanallah, satu pohon di surga. Pohon di surga rindangnya kalau kita jalan 100 tahun perjalanan. Itu tanah berapa tuh? Berapa meter tuh? Maka orang-orang yang kaya di akhirat, ciri-cirinya di dunia, dia tidak luput membaca subhanallah bihamdi subhanal azim setiap hari. Mau cari tahu orang tajir di dunia, tajir di akhirat, ini amalannya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sedikit lagi. Lalu Rasulullah baru mengajarkan beberapa doa. Ada yang panjang, ada yang pendek. Yang pendek itu kita baca apa? Bismikallahumma. Ya, ada kalau di Bukhari dibalik. Bismikallahumma amutu wa ahya. Tapi Imam Nawawi meriwayatkannya dibalik, ahya wa amut, artinya sama, artinya mengerikan loh. Ya Allah, dalam namamu, dengan namamu, melalui namamu, aku masuk ke alam kematian. Amutu, aku masuk ke alam kematian. Maka orang-orang yang baca ini seharusnya sudah tidak takut mati, karena setiap hari dia conditioning mau mati setiap malam. Cuma kalau bapak-bapak lainnya kiai ya, setiap Jumatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mulai Bismikallahumma ahya wa amut. Jadi dari ujung sono sampai ujung sono tuh bunyinya, ya. Ibu-ibu nggak tahu ya, ibu-ibu nggak pernah Jumatan sih ya. Apalagi khotbah, nggak pernah kan? Khotbah Jumat nggak pernah kan? Ibu-ibu sih ya. Bapak ibu, ini rahasia kami bapak-bapak ini. Ya, kalau Jumatan itu kesempatan untuk masuk ke alam gaib. Betapa nikmatnya, ya. Dan saya sering disampaikan orang, Buya, terima kasih ceramahnya, selalu mengantarkan tidur saya. Itu antara sedih dan bahagia. Sedihnya, ya Allah, aku udah tinggal tidur. Tapi bahagianya, kenapa saya bahagia? Saya ketemu dengan psikolog. Kata seorang psikolog, orang itu hanya dapat tidur jika perasaan dan pikirannya tenang dan damai.
Makanya orang mencari ketenangan, kedamaian itu dengerin musik, instrumen, iya apapun. Ternyata saya terhibur dikit lah dengerin suara kita, orang bisa tidur. Tapi alhamdulillah dari tadi ada yang tidur nggak? Ya, kalau ya benar kata orang itu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi di dalam diri ini ada satu wadah, ada satu media yang kita bisa masuk setiap malam. Itu yang disebut mati sebelum mati. Ternyata masuk ke dalam diri, itulah yang disebut mematikan diri sebelum mati. Gimana caranya? Dimulai dengan cara Rasulullah SAW. Gak usah aneh-aneh. Gak usah mandi pakai 7 air sumur. Itu kalau yang mau silakan. Gak dosa juga tuh. Saya nyimpen 7 air sumur boleh nggak? Boleh, tapi kalau mau simple nggak perlu begitu. Kita berwudu dengan air biasa. Nabi itu sering mandi tengah malam. Bukan hanya karena beliau punya istri banyak, tapi emang itu tradisi beliau. Suka mandi malam. Tapi beliau bebas, kadang beliau mandi siang. Nah, bagi ada beberapa orang yang mengambil rahasia ini, ada mandi sebelum subuh. Tapi cara mandinya dimulai dengan wudu. Jangan langsung guyur. Darah kita masih panas. Ada orang pingsan di kamar mandi. Ada, kenapa? Dia langsung guyur. Ya mungkin pembuluh darahnya pecah atau gimana, kita nggak tahu. Ya, yang benar seperti Rasulullah ajarkan, wudu dulu, kanan dulu, mulai dari kanan. Apa kata Rasulullah SAW? Ibda bitayammun, mulai dari kanan. Kalau saya aslinya kidal, makanya sampai sekarang kalau macul atau pakai sabit pakai kidal, ya. Kalaupun sparring itu ini yang kenceng. Kalau makan alhamdulillah udah pakai ini. Alhamdulillah. Nulis agak kurang bagus karena getar, tangannya getar kalau nulis. Cuma berusaha untuk menyeimbangkan diri. Mulai dari kanan, mulai dari kanan, mulai dari kanan. Hatta memandikan orang yang meninggal itu tetap pakai kanan. Kata Rasulullah SAW, mulai dari anggota wudhu dari kanan. Orang mati pun dimulai kanan, apalagi orang yang hidup. Mulai dari kanan, al-yamin, ya, kanan, al-yumna. Maka Allah akan bukakan rahasia-rahasia kebaikan rahmat. Makanya Rasulullah SAW suka kalau baring kemana? Miring ke kanan. Nah, dia kalau ke kanan, istrinya berarti di depannya. Jangan dibalik ya. Kadang-kadang kita kebalik ya. Nah, kita di sini baring kanan. Dan cobalah zikir. Kalau tadi Bismikallahumma ahya wa amut itu di lisan. Kalau di kolbu, ini zikirnya Imam Abu Madian sebelum wafat. Ternyata ini zikir dia sebelum meninggal. Apa zikirnya? Allahu hayy, Allahu hayyu qayyum, Allahu hayy, gitu. Hayyu. Saya dengar beberapa masyayikh zikirnya begitu. Allahu hayy, bukan hayy begini ya. Hayyu. Allahu hayyu. Hayyu disukunkan Allahu hayy. Ini amalannya Abu Madian. Ketika beliau mengatakan Allahu hayy, meninggal. Karena beliau tidurnya dengan cara itu. Ini amalan siapa? Imam Abu. Maksudnya apa Allahu hayy? Ya Allah, Engkaulah yang maha hidup, sedangkan aku tidaklah hidup kecuali dengan hayatmu hidupmu. Siapa orang yang dia bergantung dengan hayatnya, hidupnya Allah, maka Allah akan hidupkan dia di sisinya. Mau hidup kekal? Bukan dengan tubuh ini nggak dapat kekal. Ya, tubuh ini bisa sakit-sakitan. Saya kata orang kan ustadz nih, ya, dikasih sambal cabai rawit, teret, nggak kuat, kurang sakti. Ya, ustadz padahal nggak ngaruh. Padahal kalau doain orang ampuh kata orang.
giliran kita sendiri. Di situ Allah kasih teguran, yang menyembuhkan bukan kamu, yang memberkati bukan kamu. Itulah tauhid Sayyidina Ibrahim. Kesimpulan kajian kita pada duha menjelang siang ini, ilmu Al-Quran tidaklah pernah berhenti, karena Al-Quran turun ke dalam kolbu. Maka saya mengajak, mumpung masjidnya baru, mari kita membaharukan kolbu. Dengan apa? Makanan kolbu adalah la ilaha illallah. Cari majelis-majelis begini, mau dia zikir keras, mau zikir lembut, sama. Ya, boleh zikir keras, boleh zikir lembut. Nggak usah debat lagi. Itu zaman dulu orang debat, tahun 80-an, 70-an orang debat. Zikir keras, zikir lembut. Sekarang cukup. Yang nggak suka, uskut, diem. Ya, kalau mau sebut dalil, ya udah amalkan sendiri. Yang senang amalkan. Ya, maka siapa saja yang baca la ilaha illallah, ahyallahu qalbah, Allah akan hidupkan hatinya. Semoga Allah jadikan kolbu saya dan kita semua yang hadir, ataupun siapapun yang mendengarkan, jauhkah dia, dekatkah dia, Allah hidupkan dengan nur la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Silakan Pak. Cukup. Udah, nggak ada tanya jawab. Oke, silakan. Ya, terima kasih semua. Pengawasan tausiahnya begitu mendalam ya. Tidak ada yang ngantuk atau tidak fokus ya, insyaallah. Baik, masih ada waktu sedikit, barangkali kami berikan kesempatan satu pertanyaan untuk Ahwat, satu pertanyaan untuk Iwan. Mangga. Ya, ini yang depan. Dari Ahwat, enggak. Mohon ke depan aja. Ya, moga-moga. Ya, baik, di sini kami berikan satu kesempatan untuk Ibu paling depan. Boleh silakan izin sampaikan dengan siapa dan mana, dan sampaikan pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum. Masya Allah, Alhamdulillah. yang saya ingin tanyakan, saya memiliki panggilan saya minta doa sama Kiai. Dia memberikan amalan kepada saya, mereka salah diri. Pas pulang dari sana, saya mendengar beliau berceramah tentang sholat onta. Saya harus gimana gitu ya? Sholat onta. Oke. Oke. Baik. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat onta ya. Masih ingat aja, aneh udah lupa. Pakai itu aja kurang jelas. Sholawat itu ada tingkatan-tingkatannya. Sholawat itu cara kita terhubung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau ketemu Rasulullah mau minta apa? Nanti kualitasnya kelihatan. Dalemannya kualitasnya apa? Apa yang diminta ketemu Rasulullah SAW? Abu Darda ketemu Rasulullah SAW. Kok lain dengan orang Arab Badui ketemu Rasulullah SAW? Onta ketemu Rasul. Serius. Itu disebutkan di dalam syair-syair Madaih Nabawiyah di masa-masa Maulid. Onta bersyahadat lalu ngadu, ya Rasulullah, saya letih. Tuan saya banyak tugas, tapi makannya sedikit.
Onta yang dikadukannya apa? Urusan perut. Sholat onta itu boleh, itu bukan hina. Cuma sholat onta ini kurang bermakrifat aja. Kalau onta itu tahu secara ma'rifatullah bahwa yang di hadapan dia lebih dari urusan perut bisa diurusin. Onta dijadiin manusia juga mungkin nih, walau alam kita nggak tahu. Ya kan ada manusia dijadiin kera, bisa dibalik nggak? Kalau Allah mau mah bisa-bisa aja. Masih ingat kayu yang Nabi bersandar? Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah itu nangis kedengeran satu masjid. Berarti sahabat-sahabat saya itu mereka mendapatkan satu karamah, mendengarkan suara pohon menangis. Udah pernah dengar pohon menangis? Kalau dengar saya yakin stres semua ntar. Makanya nggak dikasih ilmu begini, hanya dikasih kepada Nabi dan aulia Allah. Kita begini nggak kuat, jadi nggak usah minta kesaktian. Takutnya dikasih kaget, putus ulat sarafnya. Maka banyak orang belajar ilmu kanuragan kebatinan itu jadi nauzubillah min, pakai kopiah tapi ngomong udah nggak beres, baca wirid tapi sudah nggak jelas. Itu bukan ilmu kolbu. Bukan, ilmu kolbu nggak ngurusin kesaktian. Udah nggak sempat mikir kesaktian orang ahli kolbu itu. Itu pohon ditawarin, kamu pilih jadi sandaranku atau masuk surga. Kalau masuk surga dia kira-kira jadi apa? Bukan jadi pohon lagi. Wallahu alam, saya belum tahu dia bakal jadi apa. Ya. Karena kalau ada manusia dikutuk jadi hewan, toh siapa tahu nanti ada hewan didoakan jadi manusia, wallahu alam. Ya, di dalam ilmu Allah orang yang berakidah Ahlussunnah ada namanya mungkinat. Dalam mungkinat ini mungkin. Kalau ada orang aswaja menyaksikan ini, saya ragukan ke Ahlussunnahannya. Ya, berarti dia nggak paham bab mungkinat. Baik. Ketika sahabat Badui ketemu Rasulullah, apa kata beliau? Muhammad, tuh pohon kalau ente Rasul panggil di sini. Nantang lagi, nantang kesaktian. Agak sedikit unik, agak bagusan. Datang kayak begini, gak mungkin, gak safnya udah ketutup. Maka dilangkahi semua orang, kepala orang dilahin ke semua. Terus dia berdiri dan mengatakan, Aina Muhammad? Aina Muhammad? Tunjuk satu. Sahabat nggak ada yang berani nunjuk Nabi, nggak ada satupun. Makanya orang Sunda, orang Jawa kalau nunjuk yang hormat gimana? Nggak ada yang begini, itu Badui. Yang begini itu Badui. Di zaman itu, kalau zaman sekarang nggak tahu deh. Mungkin super Badui. Nunjuk begitu tuh nggak bener. Begini mereka nunjuk. Para sahabat nggak berani. Sayyidina Abu Bakar diam, malu. Aduh, pintu masjid nggak ada yang jaga nih. Biasanya ada yang jaga di masjid, depan masjid. Ada namanya bab Ali, bab. Apa kata si Arab Badui? Ketika dia lihat, oh, ini Muhammad ini. Muhammad, ana uhibbuk. Aku cinta engkau. Lalu dia doa, ya Rabb, cintai aku dan Muhammad saja, yang lain jangan. Yang lain ngomong, mau senyum, takut dosa. Itu terjadi, Pak. Ini agak lumayan. Tapi ketika datang Abu Darda, apa kata Abu Darda? Ya Rasulullah, jika engkau nanti masuk surga, kita nggak bisa ketemu. Dia cuma ngomong itu doang, mau nangis. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama yang engkau cintai. Tuh pertanyaan sholawat Abu Darda begitu. Abdullah bin Mas'ud, maka Abdullah bin Mas'ud buat sholawat sendiri. Allahumma ja'al shalawatika
wa barakatika ala Sayyidina Muhammad Nabiur Rahmah Rasulur Rahmah, terus sampai akhir. Dia buat salawat sendiri. Sayyidina Ali juga buat salawat sendiri. Jadi sahabat-sahabat yang levelnya tinggi itu kalau bersalawat kepada beliau murni karena cinta kepada beliau. Mengenai hajat, ibu nggak doa, Allah sudah takdirkan belum? Sudah. Maka doa itu bukan kasih tahu Allah. Doa itu hanya bermanja-manja kepada Allah. Bermanja-manjalah kepada Allah. Maka kami paling senang satu doa yang disusun oleh Imam Syazili, yang secara rohani beliau dapat izin dari baginda Rasulullah SAW, namanya Hizbul Bahar. Mukaddimahnya bagus. Ini amalannya kiai-kiai. Cuma kiai-kiai kebanyakan mengijazahkan ini untuk kanuragan. Tapi kalau kami dapat ijazah dari guru untuk taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Azim. Ya Allah yang maha tahu apa yang terbersit di hatiku, apa yang aku perlukan dalam hajatku dunia akhiratku. Udah selesai sebenarnya. Oleh karenanya ada satu hadis, alhamdulillah afdhalud doa. Doa tertinggi bukan minta-minta, karena banyak orang minta ngasih tahu Allah. Doa tertinggi adalah memuji dan bersyukur kepada Allah SWT. Cara bersyukur kepada Allah harus berterima kasih kepada makhluk Allah. Makhluk Allah yang paling berjasa kepada kita adalah Sayyidina Muhammad SAW.